Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari istimewa, kita berkumpul. Kita belajar salah satunya dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam punya seorang anak yang namanya Ismail. Perjalanan memiliki seorang anak yang namanya Ismail adalah perjalanan sebuah doa. Bagaimana disebut di dalam surah As-Saffat, Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku ngetrek ke Allah, aku jalan ke Allah, sayahdin, supaya dia memberikan petunjuk untukku. Salah satu petunjuk adalah supaya dia bisa punya anak turunan. Qala rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Dan kemudian dapatlah Ismail alaihissalam. Di kemudian hari ketika Ismail sudah bisa diajak lari, perintah Allah turun untuk meminta ulang Nabi Ismail agar diserahkan kepada Allah, disembelih. Ini perintah yang gak enteng ini. Ya, kalau kita bawa kepada malam hari ini, kira-kira kita dari nggak punya kerjaan, kita minta. Sampai kemudian punya kerjaan itu. Setelah punya kerjaan, ternyata Allah meminta hasilnya. Nah, jangankan pekerjaannya, hasilnya aja kita udah pelit. Apalagi kalau kemudian pekerjaannya diambil sama Allah. Ketika pekerjaannya diambil, banyak orang yang tidak bersyukur. Ketika orang nggak punya usaha, dia berdoa supaya pengen punya usaha, supaya bisa punya usaha. Setelah punya usaha, dia mendadak menjadi orang yang pelit. Bayangkan Allah hanya minta hasil, nggak minta usahanya. Karena itu ada orang-orang yang kemudian diminta usahanya oleh Allah. Apa? Dengan jalan ketipu, kebakaran, diambil. Itu kan sebenarnya seperti Allah meminta pengorbanan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita memulai bisnis. Ya, dikaitkan dengan kurban. Waalaikumsalam. Udah rapi itu? Udah, bagi-bagiin semua. Ada yang disimpan di rumah nggak? Hah? Ya, ada kan, kita kebagian juga. Kebagian juga, ya. Bau, masih bau Masih bau. Ini saya udah pakai parfum. Oh, udah. Mereknya kambing. Tapi rame tadi Pak Ustadz. Rame, ya. alhamdulillah. Sapi, motong kambing. Kambing. Saya nyapa dulu Pak Ustadz ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah rumah kita hari ini rame lagi. Rame. Yang ini ibu-ibu dari mana, Bu? Kemayoran. Dari Kemayoran. Wah, nggak suka ngetrek kan Ibu ya? Oh, iya. Kalau yang ini dari teman-teman sekolah bisnis wisata hati. Iya benar. Subhanallah. Luar biasa, pakai batik keren-keren kayak rapat RW, Pak. Kan lebaran. Oh iya, lebaran. Dan mencintai kebudayaan Indonesia, Pak Ustadz. Ya. Tema hari ini kita berbisnis, Pak Ustadz. Iya, betul. Memulai bisnis. Nah, kalau hubungannya sama hari raya kurban, kalau bisnis kan kita bisa patungan, Pak Ustadz. Kalau kurban kita boleh patungan nggak? Boleh. Boleh. Sebagai pendidikan boleh. Misalnya belum mampu nih duitnya beli kambing, patungan dulu gitu. Boleh. Oh, boleh. Patungan usaha. ini patungan korban, boleh deh. Boleh. Tapi ntar kan niatnya untuk satu orang, Pak Ustadz. Udahlah, Bang, boleh lah. Boleh aja ya, buat melatih, Pak Ustadz. Pelajaran melatih, betul. Iya. Nah, bisnis. Ngomong-ngomong tentang bisnis, bintang tamu kita juga seorang pebisnis. Awalnya profesional, Pak Ustadz. Dia seorang akuntan, tapi akhirnya dia bisa memulai bisnis dan sukses. Kita minta kunci-kuncinya. Kita undang Pak Ustadz ya. Siap. Ini dia Mas Dedi Nurdiawan. Awalilah semua dengan Bismillah. Bismillah. Yakinkan niat, yakinkan niat. Bismillah. Apaan? Kursi aneh kosong. Oh iya. Ente di situ. Wah, nggak enak Pak Ustadz. Apa-apa kaki ente panjangan dikit. Oh iya. Oh, masalahnya itu Pak Ustadz. Enggak, kaki aneh kagak napa kalau di situ. Oh iya. Kakinya panjangan dikit. Ntar saya infakin kaki saya dikit.
Udah gue sini aja. Enakan sini. Iya. Gimana Pak Deddy kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Apa yang dulu usahanya? Usahanya kerja dulu ya? Iya, awalnya akuntan. Akuntan, Ya, pasti dia. Betul, Ustaz. Nah, Akuntan. biasanya kan Pak Ustadz kalau dari profesional masuk ke pebisnis, orang kan agak-agak ragu karena akuntannya biasa ngitung untung rugi perusahaan orang. Biasanya orang memulainya tuh jadi takut. Nah, bisa berbagi tips nggak? Ya, betul. Pas sebagai akuntan kita tahu betul tuh seluk-beluk perusahaan itu. Kita tahu bayar gajinya berapa. Kita tahu tuh biaya-biaya yang overhead, nah segala macam tuh kita tahu persis. Jadi waktu kita seorang akuntan tuh kadang memulai bisnis, jadi, kalau nanti saya bayar gaji segede itu gimana ya? Mikir dia dua kali. Mikirnya. Betul. Apalagi nanti urusan pajak, Ustaz. Urusan apa? Biaya-biaya yang tak terduga. Ini kan akuntan ini tahu semua dalam-dalamnya. Terus akhirnya bisa berani memulai. Ya. Apa motivasinya, Mas Didi? Saya melihat sih ilmu ini kan sebenarnya semacam pisau bermata dua ya. Di satu sisi kadang kita itu semakin tahu, semakin ragu. Gitu. Tapi di sisi lain, seperti Ustadz sering bilang, harusnya itu yang berilmu ini semakin powerful harusnya. Makin yakin. Makin yakin. Jadi kemudian saya melihat, oh ini kayaknya kita butuh kejernihan nih. Kejernihan supaya dengan ilmu ini kita tahu sebenarnya apa sih misi kita nih. Gitu. Nah sebenarnya saya sendiri sih kemudian melihat dunia akuntansi ini dari sudut pandang internal. Ya. Jadi kan biasanya ini kalau seorang pengusaha melihat opportunity di eksternal. Nah saya sendiri pada waktu itu memulai itu melihat, oh saya punya strength sebagai seorang akuntan. Punya kekuatan. Nah, punya kekuatan sebagai seorang akuntan. Terjemahin banyak nenek yang nonton. Streng apa? Terus tadi marah-marah. strength, terus pisau bermata dua. Dia ke pasar, Pak, saya beli pisau yang bermata dua, Pak. Nah, tahan dulu Mas Didi. Masih belum terungkap apa rahasianya bagaimana kita bisa memulai bisnis di saat kita mulai ragu. Jangan kemana, tetap di chatting dengan YM. Kan yang di depan saya ini mahasiswa saya ya, di sekolah bisnis Wisata Hati. Jadi saya ada satu cerita sedikit sebelum nanti lanjut ke Kang Deddy Den. Ya. Jadi ada seorang office boy datang. Office boy datang, kemudian dia bilang sama saya gini, Ustadz saya mau usaha. Terus apa ya yang harus saya persiapkan itu? Sebab saya nggak punya tabungan. Saya bilang sama dia gini, kalau ngandelin tabungan, nanti tabungan jadi Tuhan. Jangan ngandelin tabungan. Kalau lo berhenti tabungan lo hilang juga tuh semuanya. Jangan ngandelin proyek. Terus saya tanya waktu itu sama si OB ini, kamu ada duit? Begitu ditanya ada duit, dia merenyi-merenyi tuh. Sebab biasa saya kalau nanya duit kan suruh sedekah. Dia bawaannya gimana gitu? Ada stat gitu. Ada berapa? Ada 200.000. Oke. Dia sama istri waktu itu datang. Berapa per hari dia pengeluaran untuk makan? Dia bilang, saya sih nggak terlalu muluk ngesat, 20.000 juga udah hidup. Oke, itu berarti udah 10 hari loh ente. Itu sudah bisa bertahan 10 hari. Ya sudah, bismillah aja saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 10 hari itu, kuota makan 10 hari. Selama 10 hari itu ente doa, sholat malam, duha gitu. Kalau hari ke-11 nih kalau nggak dapat duit, nggak bisa makan. Ya Allah tolongin itu. Itu hari ke-11 insya Allah puasa. Ya, karena kan habis 10 hari. Nggak, biasanya Allah suka uji begitu. Hari ke-12 baru gitu muncul. Nah ternyata Den, Kang Deddy ini hitung-hitungannya, kan balik ke hitung-hitungan sebenarnya. Jadi ketika diajak ngitung lagi, ternyata si OB ini punya 10 juta. Dari mana itu Pak? TV-nya jual. Kulkasnya jual. Cincin kawin jual. Semua dihitung, betang 10 juta. Terus saya bilang, apa yang ente raguin setelah dapat 10 juta? Nah, disinilah kemudian keraguan para calon pebisnis itulah masa depan. Padahal pemilik masa depan itu murni, mutlak, cuman Allah. Kebanyakan udah punya 10 juta juga begini. Tapi ntar gimana? Aduh, mikirin ntar gimana? Ntar itu nomor 17. 10 juta kalau 20.000 per hari, itu kan bisa berapa bulan? Mungkin bisa 2 tahun.
Subhanallah. Nah, kembali ke Kang Deddy itu, udah tahu hitung-hitungannya jadi gimana kan gitu ya? Benar, Mau cerita itu kan tadi Iya ya? benar. Gimana Kang Deddy? Ya, jadi hitung-hitungan tadi ini akhirnya ilmu akuntansi saya ini saya pakai menghitung tadi, Kang Deddy, opportunity dan strength. Nah, kesempatan dan kekuatan. Nah, saya melihat ternyata saya punya kekuatan. Saya punya ilmu akuntansi dan berbagai ilmu yang mengikuti, karena ilmu akuntansi itu diikuti sama ilmu manajemen keuangan, kemudian ilmu bisnis, proses bisnis itu gimana. Nah, waktu saya ngeliat strength ini, tadi saya bilang juga kekuatan. Ya, setelah melihat kekuatan ini, kita perlu nih satu fase yang saya sebutlah sebagai kejernihan gitu. Kadang kita itu ada satu fase yang kemudian kita melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kita lihat. Kalau sebelumnya saya melihat, oh gimana ya memanfaatkan ilmu saya ini supaya diterima di tempat kerja A, di tempat kerja B. Tapi pada satu titik tiba-tiba kemudian mendapatkan satu ilham atau apa namanya, Ustaz? Isyarat yang kemudian kayaknya saya harus berguna lebih banyak ke lebih orang nih, Ustaz. Nah, terus baru terbuka gitu, yang tadinya tidak memiliki alternatif untuk masuk ke entrepreneurship. Akhirnya terjun bidang apa yang pertama di? Jadi karena kekuatan saya ini akuntansi tadi, jadi saya jualan jasa akuntansi, gitu. Jadi yang paling dekat, yang paling saya punyai. Jadi saya ngamen istilahnya. Siapa yang mau dibikinin laporan keuangan? Siapa yang mau akuntan? Nah, seperti itu. Konsultan lebih ya? Konsultan. Subhanallah. Wow. Masih banyak yang disimpan dia. Masih banyak. Kita juga masih ada tamu nih, Pak. Ya. Ini namanya sering kita baca di buku anak SD. Namanya Mas Budi. Oh iya. Kan ini Budi, ini Ibu Budi. Enggak ganti-ganti ya? Nah, ini juga kisahnya luar biasa. Dia pernah terdampar juga di kapal mafia di Malaysia. Masya Allah. Wih, luar biasa. Kita undang, ini dia Mas Budi. Iya. Ini cerita-cerita sebelum jadi pengusahanya mantap ya. Wih, luar biasa, keren. Kita mau denger itu dulu deh. Silakan. Mau denger yang kedampar itu, gimana ceritanya? Silakan Mas Budi. Jadi saya dulu 15 tahun yang lalu ya, 14 tahun yang lalu, saya sudah bekerja di perusahaan, waktu itu perusahaan multinasional lah. Jadi saya sebagai drafter waktu itu. Jadi itu saya gambar bangunan ya waktu itu. Khusus piping dan mechanical lah saya waktu itu. Teman-teman saya di kampung rata-rata kerjanya pelaut, Ustadz. Jadi dia di kapal-kapal pesiar, di kerja-kerja di kapal lah gitu. Gajinya 1.000 US. Berarti kan 15 juta tuh. Nah, disitulah manusia tidak bersyukur. Saya waktu itu tidak bersyukur. Pengen keluar juga. Teman saya gajinya udah 15 juta. Akhirnya ngikut. Berhenti saya. Berhenti dah katanya. Balik ke Jakarta, bikin paspor, semua, poplas semua. Ikut belayar. Ikut belayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah terdampar di Malaysia. Kapalnya katanya jadi kapal. saya terdampar di kapal. Apa mafia ya? Mafia. Jadi mafianya bukan tembak-tembakan gitu. Jadi kapal ini bawa kayu balak. Jadi kayu-kayu bulat gitu. Dan kita kerjanya diikat, suruh turun, suruh iketin kayu itu. Saya bilang, saya kemarin kerja depan komputer, kok sekarang jadi begini? Pegang kayu gede-gede. Nggak nyambung banget lah gitu kan. Dan nggak nyaman karena ilegal. Saya bilang ini nggak benar. Soalnya baik, tahan dulu. Karena nanti pemirsa biar dengar cerita gimana ente terjun. Ya. Ini paspornya ditahan. Paspornya ditahan. Tapi dia udah pengen pulang. Nah dia terjun nih. Jadi, nah itu kan pakai doa juga nih. Nanti menarik. Biar aja dulu yang mau lewat, silakan lewat. Mahal-mahal gimana maininnya nih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat deh. Ini Kal, gua baru beli. Ini inden dari Amerika. Gadget namanya. Gadget. 7 juta Kal, bayangin. Barang mahal. Bisa ngapain aja nih, Prik? Bisa ngeliat-ngeliat. Wah, pokoknya banyak Kal. Sini menunya. Cakep deh. Cakep. Ke surga bisa nih?
Ya, Kal. Lu kan yang ngajarin gua. Sholat, tahajud, duha, sedekah. Itu yang kudu ke sono, bukan ginian. Kali. Kan ada juga kendaraan kita menuju surga. Ya ada. Kurban. Lu nggak kurban? Ini gua beliin ginian duitnya 7 juta. Ini penyakit nih, penyakit manusia. Sekarang nggak punya duit nih buat korban nih. Ya habis buat beli ginian. Pengen jual, Pri. Berapa duit? 1,5 juta. Ruginya banyak banget, Kal. Nih gua bayarin beli kambing aja. Gimana? Oh, tuker sama kambing? Iya. Iya dah, boleh dah kalau begitu dah. Jadi ya? Emang tanggal berapa sih? 26. Ya Allah. Yaudah gua cari kambing dulu. Gimana? Mau nggak? Deal? Deal ya? Jadi lah. Sip dah. Juta setengah. Juta setengah. Tuker kambing. Cakep ya? Pahalanya banyak tuh. Pahalanya banyak. Gak ada artinya mau 7 juta, Kal. Ada artinya. Beliin. Beli. Dan 1,5 juta. Oke. Iya. Sip. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disapri Pak Ustadz ya. Emang bener gitu, orang beli gadget mahal bisa, 7 juta. giliran beli sapi nggak bisa. Pak Ustadz tadi kisahnya seru tuh, saya mau Iya, dengerin nah. Iya tapi ini jangan sampai kosong deh. Nggak boleh kosong. Udah Haji Budi situ Haji Budi. Oh iya. Tamu tapi di kursi tuan rumah. Asik. Iya. Kayak angkot kursinya nggak boleh kosong. Nyaman juga ini. Nyaman. Enak itu. Pas banget. Hari ini kan tadi pada makan daging tuh Pak Ustadz. Ada yang goreng kambing, bener Bu? Oh, sapi, segala macam. Ada yang bakar-bakaran. Nah, tapi jangan terlalu banyak juga. Karena itu ada bahaya kolesterol. Tapi jangan khawatir, kalau kita makan makanan berlemak atau kolesterol, nih, jangan lupa sedia Omepros. Ya, karena Omepros ini suplemen sehat untuk menurunkan kolesterol jahat dan menormalkan tekanan darah. Kandungannya ada omega 3, 6, dan 9 plus DHA, EPA, dan vitamin E dari salmon oil dan organic vegetable oils. Nih, lengkap sekali. Dan satu-satunya yang mengandung blackcurrant seed oil yang baik untuk kesehatan jantung kita. Jadi jangan salah pilih. Hanya Omepros, suplemen sehat, turunkan kolesterol jahat. Oke. Iya, lebaran Idul Adha pada berat pundaknya. Pada berasa Pak Ustadz. Bakso daging. Wah, kita lanjut lagi. Jadi saya berdua waktu itu. Oh. Berdua saya sama teman. saya. Iya. Ya, di kapal itu berdua. Jadi kita dikirim itu berdua. Kita kan kontrak mestinya 10 bulan tuh kontraknya. Jadi jam 8 pagi tuh teman saya naik. Put, gila nih kapal begini katanya. Kita nggak usah 10 bulan ya, 6 bulan aja. Oke, siap, ikut aja. Ikut aja Jack, pokoknya lo turun kerja dah gitu. Jam 9 dia naik. Kayaknya nggak bisa deh kerja gini, lihat gue digantung-gantung di kren katanya. 3 bulan aja ya katanya. Oke, kita turun lagi. Kerja, gitu. Naik lagi dia. Jadi terakhir jam 1 siang dia bilang, lo mau ikut saya pulang ini pulang, nggak lo tinggal sendiri. Gue udah gila nih kerja di kapal begini. Akhirnya kita pulang tuh. Jam 1 siang saya ngadep di bridge. Jadi bridge itu di kapal tuh kan ada tuh tempat kapten-kapten itu. Saya bilang, Cap, saya mau pulang ya. Paspor saya mana? Tidak ada katanya. Nggak ada kata paspor kamu sini. Paspor kamu di kantor sana di Sibu waktu itu. Sibu itu sananya kucing lagi. Saya bilang, kok bisa begitu? Kita belajar nggak pegang paspor nih. Saya bilang itu, wah udah tambah nggak bener nih. Saya bilang, pulang nggak bawa duit ini. Serupiah pun nggak ada emang duit waktu itu. Saya di anyuan kapal, di ujungnya kapal Titanic gitu. Saya bilang, ya Allah pulangkan saya ke Jakarta. Habis itu saya akan terima berapapun gaji saya. Saya bilang. Lompat itu. Terus teman saya, "Wot, siap," katanya. "Ayo," saya bilang. Jadi kita punya handuk begini ya, handuk begini. Terus ada kapal rakyat situ lah. Saya lompat ke situ. Ke kapal yang itu? Iya. Bilang, "Paci, saya mau ke sini nih." Dia bilang, "Ini jauh," katanya. Saya bilang, "Ongkosnya habis berapa?" Dia bilang, "Oh dari sini ke situ ya kurang lebih 70-80 ringgit." Wah, makin nggak nyampe lagi nih, saya bilang. Dia cuma 50 ringgit. Dia. Masih terdampar tuh, Ustaz. Wah. Nggak tahu nih di mana lagi. Jadi saya nggak megang paspor, uang saya habis uangnya. Intinya itu doa gitu ya, Iya, kira-kira. Rangkaian doanya Pak Ustadz. Habis. Oh memang pada ini yang saya suka. Jadi kondisi-kondisi, salah satu kondisi yang paling saya suka adalah kondisi seperti ini. Ini pelajaran ya, maksudnya akhirnya nyampe tuh Pontianak. Akhirnya saya nyampe lah di Pontianak, terus saya ke Jakarta. Dengan satu kunci terus berdoa ya? Terus saya sampai, saya kos lagi 2 kali 3.
Saya doa lagi, ya Allah, berikanlah kerjaan saya berapa saya terima. Besok saya langsung ngelamar diterima. Gaji cuma 2 kali UMR. Saya jalanin aja. Masih nyebut cuma lagi. Tapi sekarang bisa sukses dan luar biasa. Nanti kita terusin lagi. Kita ada tamu lagi. Nah, kita ada tamu juga. Iya. Ini seorang public figure, Pak Iya. Ustadz. Lebaran nih lagi banyak tamu. Iya, teman saya juga, Pak Ustadz. Mungkin dia sudah terjun ke dunia bisnis. Kenapa pede? Mungkin karena namanya belakangnya ada untungnya. Dia yakin akan. Oh, Ari Untung. Iya, ini dia Ari Untung. Untung terus. Kita harus memulainya dengan mengucap bismillah. Maka yakinilah kawan, semua bisa menjadi berkah. Balik mau pulang. Saya ngobrol bilangin toko mau ditutup dulu. Ari. Rumah kita rolling door. Itu pintu, Ri. Ya. Padahal tadi ketemu di musola mana? Nah. Cuman nggak tahu dia kalau mau ke rumah. Ini iya, Ente mau ngomong. Ente kalau di musola agak beda wajahnya. Oh gitu. Sehat, Ari? Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz. Siap. Tadi mau kurban. Kambingnya hilang, Pak Ustadz. Nggak taunya dicariin mau dipotong, marah di sini. Oh, Masya Allah. Panjangan ini, Pak Ustadz? Enggak, pasti panjangan hari. Pelanggaran nih, hari raya nih. Hari Minggu Pak Ustadz. Oh, hari Minggu kirain hari untung. Senin sekarang. Tambah Ini ngawal. Ari lagi bisnis juga, Pak Ustadz. 3 langsung bisnisnya. Wah, saya tahu, Pak. Keluar. Yang pertama PH. PH. Yang kedua IO. Oh, terus satu lagi penambangan pasir. Keren. Jangan disebut nanti jadi ria. Yang kencang. Bagus, Pak Ustadz. Enggak, itu bisnisnya Gimana, hamba gimana? Allah yang namanya Ari. Nanti ria lagi. Kalau haba Allah namanya nggak usah Oh sebutin. iya, makanya. Ya. Sebenarnya bisnis ini gara-gara siapa tau nggak? Apa? Aneh ini dikit-dikit ngefans juga sama Ustadz. Wih. Buku Ustadz doa-doa bisnis warnanya biru muda, aneh simpen di rumah. Oh, mau dibaca. Apa? Simpan. Ada yang berdebu, udah bersihin. Baru sekarang dapat kesempatan ketemu Ustadz, makanya dateng. Subhanallah. Anda ada spidol tadi mana? Ada. Buat tanda tangan. Buat tanda tangan. Ada tanda lahir Ustadz. Ya gimana tuh langsung bisnis? Awalnya gimana? Kata Ustadz juga, orang muslim harus kaya katanya. Begitu ya. Oke, bagaimana kita bisa beribadah yang baik kalau nggak tambah kaya kan? Gimana kita bisa nolong orang kalau nggak Benar. kaya? Makanya ikutin Pak Ustadz nih. Katanya kalau setiap kita bekerja itu kan sama aja kayak kita jihad buat keluarga gitu kan. Nah, red karena Allah ya udah, jadi ketika kita jalanin bisnis apa yang kita bisa lah gitu. Alhamdulillah lah, karena anak udah 2 juga. Oh iya. Ini baru 1. Ya bini atau aja. Bagi-bagi cerita ya, gimana bisa 3 bisnis, terutama yang terakhir nih Pak Ustadz, yang penggalian itu. Iya, nama pasir. Pasir, wah, di Comberan Pak Ustadz. Oke, ntar kita akan ngobrol, jangan kemana-mana, tetap di chatting deh nih. Alhamdulillah pemirsa, tadi kita mendengar dari Mas Ari Untung, dia punya doa-doa yang kemudian bisa mengatakan beliau punya 3 usaha. Saya tuh punya cerita sedikit ya. Ada orang yang doanya tuh nggak serius gitu loh. Dia cuma ngomong begini sama Allah. Saya pengen banget nih naik Hummer gitu. Pengen banget naik Hummer. Sesimpel itu. Sesimpel itu gitu. Tiba-tiba dia ke rumah seorang kawan yang punya Hummer, mau ke bandara. Sopirnya nggak datang. Terus dia bilang, lu bisa nggak nyetir? Bisa. Nggak nih nyetir mobil Hummer? Bisa. Begitu disetirin dia bilang, takjub tuh dia. Gila ya, padahal cuma ngomongnya gitu doang tuh. Nggak pakai sholawat, ya nggak pakai sholat, nggak pakai apa. Cuma ngomong, saya pengen naik Hummer nih, enak banget ya. Dia sepanjang jalan ketawa gitu. Ternyata dikabulin juga gitu. Sampai di bandara, dibagi duit lagi. Apa kata teman saya ini? Nanti lo jemput gue lagi ya 3 hari. Ini buat ongkos lo. Subhanallah. Terus dia bilang ke saya pengen doain dia mati, nggak enak katanya. Dia nggak balik-balik. Tapi dia benernya omongan dia. Tapi saya luar biasa tuh. Saya cuman, apalagi yang Ustadz bilang, kalau doa terus-terusan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 100 hari, nggak bang. Jangan doa ya Allah, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen punya usaha, pasti dikabuli.
Kayak kisah bapak kita ini kan. Pindahannya gimana tuh pindahan? Ya Ustaz. Sambil saya ngambil air Pak Ustadz. Ya ambil apa? Iya. Aneh kopi susu ya? Strawberry. Ah, ribet dah tuh. Loh. Ini duitnya. Oh iya. Ini nggak punya. Oh, nggak usah pakai duit. Saya sampai toko saya doang. Gua liatin, awas. Gimana bang? Iya Ustaz, jadi menarik waktu pindah itu Ustaz. Dari pekerjaan kemudian entrepreneurship. Itu kita kan dulu selalu bilangnya nabung dulu nih kerja. Nabung dulu nih kerja. Tapi ujung-ujungnya pas mau, wah kayaknya mau jadi pengusaha nih. Tabungan habis juga Ustaz. Habis juga ya? Habis juga. Nah, jadi semua bisa jadi pengusaha. Oh, yang nggak punya modal gimana? Ternyata bisa. Yang nggak punya jaringan gimana? Ternyata bisa. Karena semua Ustadz ngajarin semua itu punya akses ke Allah. Yang memiliki semua modal, yang memiliki semua peluang. Jaringan, yang memiliki semua peluang. Nah, kemudian saya berpikir kan satu-satunya akses ke Allah doa. Jadi nyambung banget ketika kemudian salah satu akses doa. Doa udah tuh nge-try. Doa betul. Akhirnya jadi deh. Ya. Subhanallah. Mas Budi. Kalau saya dulu waktu masih bujang doanya gini, ya Allah, saya 25 tahun pengen menikah. Umur 25 tahun pengen menikah. Saya 24 tahun sudah menikah. Lebih cepat. Lebih cepat. Percepatan. Lebih cepat. Terus udah menikah saya tinggal di rumah mertua, saya bilang ya Allah belikan saya rumah, saya pengen tinggal rumah sendiri. Serius, itu aja doa saya. Begitu aja udah? 2 tahun lagi saya punya rumah sendiri. Setelah saya punya rumah saya doa, ya Allah saya nggak mau kerja, saya pengen usaha. 35 tahun saya nggak mau kerja sama orang. Saya 32 tahun, ya 35. Saya 32 tahun sudah punya ini sendiri. Subhanallah. Di usaha pun saya begitu, ya Allah saya nggak mau ngontrak ini bengkel saya pengen punya sendiri. Boleh juga. Saya beli 500 meter. 500 penuh lagi. Ya Allah udah penuh nih 1000 meter dong. Saya beli 1000 meter. Udah penuh ya Allah 1000 meter. Sekarang 7000 meter sudah. Wah sobaja saya. Coba pemirsa semua yang ada di rumah dan hadirin coba tangannya gini. Tangan gini. Oke. Terus gini. Nah, minta nggak tangan yang bisa digoyangin? Nggak kan? Tapi tangannya bisa digoyangin. Nggak minta aja kita dikasih. Sekarang pegang kuping. Kuping pegang, semua pegang kuping. Oke, tarik. Tai bener. Agak kencang tariknya. Oh, minta nggak kuping yang nempel? Sakit. Minta nggak kuping yang nempel? Nggak pernah kan? Kita nggak minta aja Allah kasih. Allah kasih loh. Coba sekarang giniin. Palanya, kanan kiri. Bisa nggak kita minta sama Allah pala yang bisa digerakin ke belakang, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri? Nggak kan? Tapi dikasih, apalagi kalau kita minta. Seperti yang hari ini kita mau minta rahasianya ya. Bisa aja. Tambang pasir. Maaf Pak Ustaz, kupingnya lepas. Ada. Oh hidungnya mirip kuping. Yang pertama apa nih? Dari 3 bisnis yang pertama apa sih? Pertama dulu belajar PH. Kecil-kecilan awalnya dulu. Nah kemudian pelan-pelan gitu ya, sejak sering MC off air, belajar juga ini gimana ya caranya. Bahwa ternyata menyelenggarakan acara tuh bisa juga. Akhirnya belajar juga bikin event organizer. Apalagi ketika sekarang main ini, main hasil bumi ibaratnya. Itu nggak ada yang tahu kan, yang di dalam isinya cuma Allah yang tahu. Ada apa enggak? Ketika kita ambil nggak ada, udah alatnya udah dimasukin semua. Wah, rugi ini bisa gitu kan. Untuk inti-intinya di dalam sini yang tahu siapa? Ya yang di atas. Mau dipakai mesin apa aja juga tetap aja yang kuncinya yang di atas. Jadi ibaratnya ya, menurut saya sih, saya begitu tergantung sama Allah gitu menurut saya. Iya benar. Itu juga pernah ada satu pedagang, dia ngelihat temennya tuh laku gitu. Jadi ada 2 toko, yang satu nih laku gitu, yang satu nih nggak laku. Alih-alih dia iri, syirik, dengki, dia malah tersenyum dan dia berdoa. Ini ceritanya ke istri saya. Orang ini cerita ke istri saya. Curhat ya? Dia bilang, ya Allah makasih sudah menghadiahkan aku tetangga yang laku. Coba kalau sama-sama nggak laku, kita main catur gitu. Bener loh. Takdir Allah ternyata pembeli tetap banyak. Akhirnya dia jual aksesoris.
Akhirnya si pembeli yang si penjual yang laku ini beli sama yang tidak laku. Lah harganya naik. Belinya 2.000 3.000, dia jualnya 32.000, 34.000. Jadi untungnya berlipat-lipat. Dan ikhlas gitu. Jadi finally itu akhirnya ketika seseorang gitu tetap gantung lagi ke Allah, tetap gantung lagi dan terus bersyukur, Allah akan beri lebih banyak lagi. Oke, di saat terpuruk pun masih ada yang bisa disyukuri, Pak. Iya betul, supaya Masya Allah, subhanallah. Oke, nanti di segmen kelima, satu segmen terakhir. Pas. Pegangin dong, pegangin bentar. Oke, segmen terakhir kita masih ada doa bareng. Jangan kemana tuh, di chatting dengan dia. Alhamdulillah masih bersama saya, Yusuf Mansur, ada Denny, ada Mas Ari Untung Pasir, ada Mas Dedi. Terus ada Haji Budi ya. Saya ingin mengingatkan kepada pemirsa semua, ada orang-orang yang berlaku kemudian konyol. Dia kerja langsung ngerem, set, kemudian usaha. Insya Allah babak belur. Ya, karena bidangnya beda, dunianya berbeda, harus tetap siap-siap. Siap apanya? Siap ilmu. Tetap. Ari tadi memulai IO, dia udah berkecimpung sana, cimpung sini, jadi MC segala macam. Set, jadi kira-kira begitu. Nah, sebagai tips buat para pekerja misalkan yang pada pengen usaha, nomor 1, cari ilmunya. Ilmunya cari. Mulai belajar, mulai ini, mulai itu gitu ya. Yang kedua, persiapannya bukan persiapan mulai nabung untuk hari dimana diputuskan nanti berhenti, tidak. Tapi tabungan yang paling penting, persiapan yang paling penting adalah persiapan sholat malam. Jadi tembak nih, saya mau 40 hari deh, coba sholat malam nih. Nanti hari ke-41 baru sayonara, kira-kira begitu. Atau malah di-tracking 1 tahun, nanti tahun kedua baru kemudian kita ancang-ancang keluar. Jadi jangan main langsung begitu saja. Yang ketiga, doa yang tiada henti dan terus menerus. Saya mencatat sekurang-kurangnya 7 waktu. Ya, setelah habis sholat fardu berjamaah, kemudian setelah habis sholat duha, dan setelah tahajud. Minta terus sama Allah. Apa yang pengen diminta, minta terus insya Allah. Bahkan seorang ibu, ya, seorang ibu rumah tangga, itu tetap saja bisa punya sesuatu jikalau dia kemudian berdoa. Kan doanya begini ya, ya Allah mudah-mudahan suami saya gitu kan ya, suami saya mudah-mudahan pulang bisa bawa rezeki gitu kan, tambahin dikit, saya juga dong mudah-mudahan bisa bawa duit, bisa ngasih duit, karena Allah akan memberi apa yang kita juga minta. Gitu deh. Itu dia. Jadi kalau buat saudara-saudara kita, pemirsa di rumah juga yang pengen memulai bisnis, jangan ragu dan selalu berdoa. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Budi, Mas Dedi, dan Mas Ari Untung. Kuping yang lepas sekarang gantian. Iya. Oke Pak Ustadz, di hari ke-12 nih Pak Ustadz. Ya udah nggak keras ya, udah doa bareng nih, udah 12 episode kali ya. kita, iya. Kalau di WH pagi itu udah 30-an ya. 30-an. Kita nih sampai 40-an Pak Ustadz. 40 episode kita akan berdoa bareng. Pemirsa, mari kita berdoa. Saya sebelum berdoa mengingatkan juga kepada diri saya dan teman-teman semua, bahwa tatkala berhasil, Allah pasti akan datang meminta bagian kita, meminta bagian Dia. Mana? Kira-kira begitu. Nah, jangan sampai ditagih, jangan sampai Allah keburu datang, nanti kita kerepotan. Jadi sebelum Allah datang, kita udah nyambut Allah, udah mana nih Allah, saya mau ngasih nih gitu. Jangan sampai Allah ngambil duluan, repot. Seperti Nabi Ibrahim, serahkan dulu pada Allah. Insya Allah Allah akan gantikan. Ismail kan diganti sama Allah dengan kambing gibas. Lalu akhirnya punya adik namanya Ishak. Ada pertambahan di sana. Pemirsa, ini doa episode yang ke-12. Saya percaya pemirsa berdoa sepenuh hati. Dan saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan doa pemirsa dikabulkan Allah SWT. Mas Ari sebagaimana yang sudah berlangsung, Pak Budi, Pak Dedi, dan seluruh mahasiswi Sekolah Bisnis Wisata Hati dan ibu-ibu dari Kemayoran, saya hanya mengaminkan doa. Pemirsa semua yang berdoa, kita aminkan. Jadi ini istilahnya doa bareng lewat Antv. Bismillah, kita istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma salli. Silakan pemirsa berdoa. Saya aminkan dari sini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada di antara hamba-hambamu yang hadir di sini, Allah. Pengen panjang umurnya. Engkau beri panjang umur.
Dan kau beri tambahan bonus ketaatan, kesalehan. Enaknya dibawa ibadah, dia punya badan. Ada yang minta jodohnya, berikan dia punya jodoh yang saleh. Ada yang pengen punya anak keturunan, ya Allah. Saya aminkan di sini bersama para malaikat-Mu, ya Allah. Agar mereka yang pengen punya anak diberikan anak keturunan. Ada yang punya hutang, ya Allah. Lagi pusing, lagi sesek dia punya napas, jadi berat dia punya pundak, ya Allah. Bebaskan dia punya hutang, ya Allah. Bayarin. Jadiin dia jagoan ya Allah, kemudian hari yang bisa bagi-bagiin duit pada mereka semua yang berhutang. Ada yang pengen kerjaan, ya Allah, bagi bukan cuma kerjaan, tapi kerjaan yang barokah, yang halal, yang banyak, rezekinya juga banyak, waktu untuk keluarganya. Ada yang pengen usaha seperti sebagian kawan-kawan sekolah bisnis ini, ya Allah, berikan usaha yang bisa membuat dia bertambah syukurnya, bertambah ibadahnya, bertambah ketawaduannya kepada Engkau yang Maha Agung. Ada yang susah sholat subuhnya, lebaran juga nggak bangun sholat subuh. Bangunin dia, ya Allah. Kalau bisa sebelum subuh udah dibangunin, 3:30, jam 3. Jadiin hamba-Mu yang soleh yang bisa sujud di tengah malam. Ada yang berat banget buat sholat ke masjid, lalu dia berdoa pada hari ini supaya enteng ke masjid. Kabulin ya Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi seluruh doa semua kawan-kawan yang saya aminkan dari sini, diaminkan juga oleh malaikat. Termasuk ada yang minta sehat apa segala macamnya, minta anak yang soleh-soleh, minta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, minta usaha yang selamat, minta pekerjaan juga yang selamat. Dan Kau semua berikan ya Allah. Dan Kau berikan bonus kematian yang husnul khatimah, wafat yang husnul khatimah, kuburan yang menjadi surganya di dunia ini. Dan kemudian pada mahsyar yang hisab yang enteng, masuk surga bersama para nabi-Mu ya Allah. Pertama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang haji mudah-mudahan pada terima Engkau ya Allah ibadah hajinya, dan pulang ke tanah air dalam keadaan yang sehat selamat, membawa haji yang mabrur. Yang belum haji bisa haji ke Baitul Haram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Ustaz. Mudah-mudahan doa kita diijabah ya Pak Ustaz. Siap, amin. Dan kita masih terus berdoa sepanjang chatting dengan YM sampai nanti kira-kira 28 lagi Pak Ustaz ya? 28 sampai 40. Oke, kita ucapkan mau yang berkah, terima kasih buat tamu-tamu kita, Mas Ari Untung, Mas Budi Untung, dan Mas Dedi Untung. Yusuf Untung. Iya, karena semuanya pakai para pengusaha Pak Ustaz. Yang dekat Yusuf Cagur. Iya betul. Saya Denny Untung dan Bapak Yusuf Untung. Iya, Yusuf Cagur aja Bang. Yusuf Cagur. Yusuf Mansur pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toto Alkit and Friend.